Teori evolusi dikemukakan oleh Charles Darwin di pertengahan abad ke-19. Ilmu pengetahuan dan teknologi masa itu masih sangat terbelakang dibandingkan masa sekarang. Ilmuwan abad ke-19 bekerja di laboratorium sederhana dengan peralatan sangat kuno. Dengan sarana yang ada waktu itu, mustahil mereka dapat mengamati sel bakteri. Selain itu, para ilmuwannya pun masih terpengaruh oleh beragam kepercayaan takhayul dari abad pertengahan. Salah satu kepercayaan ini adalah bahwa kehidupan memiliki bentuk sederhana. Di masa Aristoteles, kepercayaan ini menyatakan bahwa kehidupan dapat terbentuk sendiri melalui penggabungan tanpa sengaja sejumlah benda mati dalam lingkungan basah. Ketika merumuskan teorinya, Darwin berpijak pada kepercayaan bahwa kehidupan memiliki bentuk sederhana. Ahli biologi lain yang meyakini dan mempertahankan teori Darwin mempercayai hal yang sama. Misalnya, penganut Darwinisme terkemuka Jerman, Ernst Haeckel. Ernst Haeckel beranggapan bahwa sel hidup yang terlihat sebagai bintik gelap di bawah mikroskop saat itu memiliki bentuk sangat sederhana. Dalam salah satu tulisannya, ia mengartikan sel sebagai sebuah gumpalan kecil sederhana yang terbentuk dari kombinasi karbon. Teori evolusi didasarkan pada beragam keyakinan ini. Pelopor teori evolusi seperti Haeckel, Darwin, dan Huxley berpandangan bahwa kehidupan memiliki bentuk sangat sederhana dan dapat muncul dengan sendirinya secara kebetulan. Ternyata mereka telah keliru. Dalam waktu 1,5 abad sejak masa Darwin, kemajuan pesat telah dicapai oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Para ilmuwan menemukan struktur sel yang oleh Haeckel disebut sebagai gumpalan kecil sederhana yang terbentuk dari kombinasi karbon. Mereka terkejut ketika tahu bahwa ternyata sel tidaklah sesederhana yang mereka duga semula. Terungkap bahwa sel memiliki rancangan teramat rumit yang tak terbayangkan di masa Darwin. Membran sel, mitokondria, lisosom, aparatus Golgi, retikulum endoplasma, inti sel, mikrotubul, ribosom, vakuola, vesikel pinositik. The fact is that a huge number of highly complex systems in nature cannot be plausibly accounted for. Ahli biologi molekuler terkemuka, Michael Denton, membuat sebuah pemisalan untuk menjelaskan sel sebagaimana berikut. In the biological literature, untuk memahami realitas kehidupan, sebagaimana telah diungkap biologi molekuler, kita harus memperbesar sel 1000 juta kali hingga diameternya 20 km dan menyerupai kapal terbang raksasa yang cukup besar untuk menutupi kota besar seperti London atau New York.
Apa yang kemudian kita saksikan adalah sebuah bangunan dengan kerumitan tak tertandingi dan desain adaptif. Pada permukaan sel ini, kita akan melihat jutaan lubang, seperti rongga penghubung pada sebuah pesawat antariksa raksasa, membuka dan menutup untuk memungkinkan arus pengiriman barang yang terus-menerus ke dalam dan keluar sel. Jika kita memasuki salah satu lubang ini, kita akan mendapati diri kita berada dalam sebuah dunia berteknologi paling canggih dengan kerumitan yang menakjubkan. Mari kita telusuri pemisalan pesawat ruang angkasa Profesor Denton ini dengan melihat sel yang rumit dan sempurna secara lebih dekat. Perjalanan kita diawali dengan hormon yang mencari sel yang sesuai untuk dirinya. Ketika hormon mendekati sel, pertama-tama ia mencari pintu yang dapat dimasukinya. Pintu-pintu sel bekerja secara teliti. Setiap molekul berhenti dan diperiksa oleh pintu ini untuk memastikan apakah ia bermanfaat bagi sel atau tidak. Pintu-pintu ini terbuka hanya bagi molekul yang bermanfaat. Jika benda berbahaya, seperti virus, mencoba memasuki pintu sel, keadaannya akan berbeda. Pintu sel meneliti benda ini, lalu menyimpulkan bahwa ia berbahaya dan lalu menolaknya. Ketika memasuki sel, kita jumpai sebuah teknologi dan kerumitan menakjubkan, sebagaimana penjelasan Profesor Denton. Ketika hormon memasuki pintu, ia dengan segera dikendalikan oleh protein khusus yang melakukan pekerjaan sel. Protein ini disebut enzim. Jika diperlukan, enzim akan segera mengaktifkan hormon yang baru datang ini. Jika tidak diperlukan seketika, hormon diletakkan di ruang penyimpanan dalam sel, yakni aparatus Golgi. Sejumlah molekul, seperti insulin yang membawa molekul gula, terlalu besar untuk dapat melewati pintu sel.
Sel memiliki perangkat yang dirancang khusus untuk molekul besar tapi berguna ini. Sel menjulurkan belalai khusus di luar membrannya untuk menangkap insulin. Insulin dari luar ditarik ke dalam sel oleh belalai ini. Sudah tentu, sel tidak lupa pula memeriksa keamanan hormon ini secara teliti. Setelah berada di dalam, enzim pengangkut dengan hati-hati mengambil molekul gula yang ada pada insulin. Enzim membawa molekul gula yang diterimanya dari insulin ke mitokondria, yakni pusat pembangkit energi dalam sel. Tugas mitokondria adalah memecah molekul berisi energi yang diterimanya dan mengolahnya agar dapat digunakan sel. Molekul ATP dihasilkan melalui reaksi sangat rumit dalam mitokondria. Paket energi ATP ini disalurkan ke ruangan-ruangan yang sesuai dalam sel dengan cara kerja yang sempurna. Saluran khusus bernama retikulum endoplasma mengatur pengangkutan dalam sel. Inti sel menyerupai pusat pengolahan informasi raksasa. Ini adalah otak dari sistem rumit dalam sel. Di dalam sel terdapat sejumlah kromosom, masing-masing merupakan bank data raksasa. Kromosom tersusun atas untai rantai ganda DNA. Keseluruhan rancangan dari semua sistem dalam sel hingga bagian terkecilnya dikodekan dalam rantai DNA ini. Rantai DNA menyerupai untaian rantai spiral yang tersusun atas 4 molekul yang berbeda. 4 molekul berbeda ini sesungguhnya adalah urutan abjad yang tersusun atas 4 huruf. Dengan menggunakan abjad ini, sejumlah besar informasi yang mampu memenuhi ratusan jilid ensiklopedia ini dikodekan dalam molekul DNA. Sistem pengkodaan ini berisi petunjuk lengkap pembuatan ribuan enzim dan protein yang berbeda yang diperlukan di dalam sel. Rancangan pembentukan semua molekul organik di dalam sel tercatat dalam DNA dengan sangat rinci.
Pembuatan molekul organik seperti protein dimulai dengan pencarian gen yang berisi informasi yang diperlukan pada DNA dalam kromosom. Enzim khusus yang bertugas melakukan pekerjaan ini membuka DNA layaknya sebuah resleting. Sekelompok enzim lain datang dan membuka rantai ganda DNA. Enzim lain mendatangi salah satu rantai yang terpisah ini dan dengan cepat membaca serta membuat salinan data yang dikodekan di sini. Kini, salinan sempurna dari rencana produksi pada DNA tersebut telah dihasilkan. Setelah penyalinan selesai, enzim menutup rantai DNA dan mengembalikannya pada keadaan semula. Salinan dari DNA ini disebut RNA messenger. RNA messenger berisi rencana pembuatan protein yang diperlukan oleh sel. Pembuatan protein ini sendiri dilakukan di bagian lain dalam sel. Bagian ini yang dapat kita sebut sebagai pabrik dalam sel adalah ribosom. Terdapat suatu sistem produksi sempurna dalam ribosom. RNA messenger masuk melalui salah satu ujung ribosom dan perlahan-lahan bergerak maju. Dalam pada itu, molekul pengangkut yang disebut RNA transfer membawa asam amino, yakni bahan pembentuk rantai protein, menuju ribosom dalam keadaan utuh dan dengan urutan yang tepat. Asam-asam amino yang dibawa ke sini bergabung dalam urutan yang tepat sesuai dengan kode pada RNA messenger. Pada saat RNA messenger bergerak maju, asam amino yang sesuai dengan data yang dikodekan padanya ditambahkan pada rantai tersebut. Hasilnya adalah sebuah protein baru. Kesalahan kecil dalam urutan asam amino akan menyebabkan protein yang dihasilkan ini menjadi tidak berguna. Tetapi, kesalahan seperti ini hampir tak pernah terjadi. Setelah proses pembuatan selesai, protein meninggalkan ribosom untuk memulai tugasnya. Seluruh proses luar biasa ini berlangsung bukan di suatu tempat yang jauh, melainkan dalam tubuh Anda sendiri. Proses yang telah disederhanakan ini sebenarnya jauh lebih rumit dan terus-menerus berlangsung di setiap sel dalam tubuh Anda yang tersusun atas 100 triliun sel. Sel yang dianggap sebagai sebuah gumpalan kecil sederhana yang terbentuk dari kombinasi karbon oleh para perumus teori evolusi, ternyata memiliki rancangan luar biasa. Sistem menakjubkan ini sudah pasti tidak dapat muncul secara kebetulan sebagaimana ungkapan teori evolusi. Ketika gambaran menyeluruh tentang biologi sel ini terungkap dan diketahui, teori evolusi mengalami guncangan dahsyat.
Kini, banyak ilmuwan dunia terkemuka mengakui bahwa kehidupan, sebagaimana nampak pada sel hidup, tak mungkin dihasilkan oleh peristiwa kebetulan. Dan mereka mengakui bahwa rancangan sangat cerdas mendasari segala sisi kehidupan. Di antara ilmuwan ini adalah Michael Bay, profesor biokimia terkenal dari Amerika. Ia berkata tentang rancangan dalam sel sebagaimana telah diungkap oleh ilmu pengetahuan modern sebagaimana berikut. Saya kira kesimpulan tentang adanya rancangan adalah sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang empiris, dan didasarkan pada sistem yang benar-benar dapat diamati. Alam semesta dan kehidupan diciptakan secara sengaja, dan semuanya ini adalah hasil karya cipta yang cerdas. Dan saya hanya ingin menegaskan bahwa gagasan ini datang dari ilmu pengetahuan terkini dan bukan dari apa yang tidak kita ketahui. Dengan kata lain, bersumber dari apa yang telah kita pelajari selama lebih dari 50 tahun yang lalu. Ilmu pengetahuan benar-benar menunjukkan bahwa semua makhluk hidup muncul menjadi ada sebagai hasil penciptaan sengaja. Evolusi tak mampu menjelaskan sistem rumit dan sempurna dalam satu sel hidup. Teori ini juga gagal menjelaskan keberadaan desain pada tubuh makhluk hidup. Misalnya, desain aerodinamik pada sayap burung, cara berburu mengagumkan pada laba-laba, serangga yang menyerupakan diri dengan daun agar dapat menyamarkan dirinya, pola warna yang menyerupai mata pada sayap kupu-kupu, atau rasa kasih sayang yang ditunjukkan oleh binatang. Kehidupan dengan segala rancangannya yang lengkap dan sempurna jelas merupakan hasil penciptaan yang luar biasa. Pencipta yang maha sempurna ini adalah Allah yang maha perkasa, penguasa langit dan bumi, dan segala sesuatu di antara keduanya. Tatkala mengamati alam terbuka di sekitar Anda, akan segera Anda saksikan beragam benda yang terjauh dan terdekat dari Anda, dengan segala warna, bentuk, dan ukuran mereka. Pemandangan ini yang Anda saksikan tanpa susah payah adalah hasil dari beragam reaksi dan interaksi rumit dalam tubuh Anda. Kini, marilah kita amati hal ini secara lebih dekat. Mata manusia memiliki cara kerja otomatis yang sempurna. Mata dibentuk oleh gabungan 40 unsur utama yang berbeda dan kesemua bagian ini memiliki fungsi penting dalam proses melihat. Kerusakan atau ketiadaan fungsi salah satu bagiannya saja akan menjadikan mata mustahil dapat melihat. Lapisan tembus cahaya di bagian depan mata adalah kornea. Tepat di belakangnya terdapat iris. Selain memberi warna pada mata, iris juga dapat merubah ukurannya secara otomatis sesuai dengan kekuatan cahaya yang masuk dengan bantuan otot yang melekat padanya. Misalnya, ketika berada di tempat gelap, iris akan membesar untuk memasukkan cahaya sebanyak mungkin. Ketika kekuatan cahaya bertambah, ia mengecil untuk mengurangi jumlah cahaya yang masuk ke mata. Sistem pengaturan otomatis pada iris bekerja sebagaimana berikut. Ketika cahaya mengenai mata, sinyal saraf terbentuk
dan diteruskan ke otak untuk memberi pesan tentang keberadaan cahaya dan kekuatannya. Lalu otak segera mengirim balik sebuah sinyal dan memerintahkan sejauh mana otot di sekitar iris harus mengerut. Bagian mata lainnya yang bekerja secara bersamaan dengan struktur ini adalah lensa. Lensa bertugas memfokuskan cahaya yang memasuki mata pada lapisan retina di bagian belakang mata. Karena gerakan otot-otot di sekeliling lensa, cahaya yang datang ke mata dari berbagai sudut dan jarak yang berbeda dapat selalu difokuskan pada retina. Semua sistem yang telah kami sebutkan tadi berukuran lebih kecil, tapi jauh lebih unggul dibanding peralatan mekanik yang dibuat untuk meniru desain mata dengan menggunakan teknologi terbaru. Bahkan sistem perekaman gambar buatan paling modern di dunia ternyata masih terlalu sederhana jika dibandingkan mata. Jika kita renungkan segala jerih payah dan pemikiran yang dicurahkan untuk membuat alat perekam gambar buatan ini, kita akan memahami betapa jauh lebih unggulnya teknologi penciptaan mata. Jika kita amati bagian-bagian lebih kecil dari sebuah sel pada mata, maka kehebatan penciptaan ini akan semakin terungkap. Anggaplah kita sedang melihat mangkuk kristal yang penuh dengan buah-buahan. Cahaya yang datang dari mangkuk ini ke mata kita menembus kornea dan iris dan kemudian difokuskan pada retina oleh lensa. Jadi, apa yang terjadi pada retina sehingga sel-sel retina dapat merasakan adanya cahaya? Ketika partikel cahaya yang disebut foton mengenai sel-sel retina, mereka menghasilkan efek berantai, layaknya sederetan kartu domino yang tersusun dalam barisan rapi. Kartu domino pertama dalam sel retina adalah sebuah molekul bernama 11 cis retinal. Ketika sebuah foton cahaya mengenainya, molekul ini berubah bentuk. Ini mendorong perubahan bentuk pada protein lain yang berikatan kuat dengannya, yakni rhodopsin. Kini rhodopsin berubah menjadi bentuk yang memungkinkannya berikatan dengan protein lain, yakni transdusin. Transdusin ini telah ada sebelumnya dalam sel, namun belum dapat bergabung dengan rhodopsin karena ketidaksesuaian bentuk. Penyatuan ini kemudian diikuti oleh penggabungan satu molekul lain. Kini, dua protein, yakni rhodopsin dan transdusin, serta satu molekul kimia bernama GDP telah menyatu. Tetapi, proses sesungguhnya baru saja dimulai. Senyawa bernama GDP kini telah memiliki bentuk yang sesuai untuk mengikat satu protein lain bernama fosfodiesterase yang senantiasa ada dalam sel. Setelah berikatan, bentuk molekul yang dihasilkan akan menggerakkan suatu mekanisme yang akan memulai serangkaian reaksi kimia dalam sel. Mekanisme ini mengubah konsentrasi ion dalam sel dan menghasilkan energi listrik. Energi ini merangsang saraf-saraf yang terletak tepat di belakang sel retina. Dengan demikian, bayangan yang ketika mengenai mata berwujud sebagai foton cahaya ini meneruskan perjalanannya dalam bentuk sinyal listrik. Sinyal ini berisi informasi visual tentang objek di luar mata. Agar mata dapat melihat, sinyal listrik yang dihasilkan dalam sel retina harus diteruskan ke pusat penglihatan di otak. Namun sel-sel saraf tak saling berhubungan langsung satu sama lain. Ada celah sempit yang memisahkan titik-titik sambungan mereka. Lalu bagaimana sinyal listrik ini melanjutkan perjalanannya? Di sini, serangkaian mekanisme rumit lain terjadi. Energi listrik diubah menjadi energi kimia tanpa kehilangan informasi yang sedang dibawa.
Dan dengan cara ini, informasi diteruskan dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya. Molekul kimia pengangkut ini, yang terletak pada titik-titik sambungan sel-sel saraf, berhasil membawa informasi dalam sinyal yang datang dari mata, dari satu saraf ke saraf yang lain. Ketika dipindahkan ke saraf berikutnya, sinyal ini diubah lagi menjadi sinyal listrik dan melanjutkan perjalanannya hingga mencapai titik sambungan lainnya. Dengan cara ini, sinyal berhasil mencapai pusat penglihatan dalam otak. Di sini, sinyal tersebut dibandingkan dengan informasi yang ada di pusat memori dan bayangan tersebut kemudian ditafsirkan. Akhirnya, kita dapat melihat mangkuk yang penuh buah-buahan, sebagaimana kita saksikan sebelumnya, karena adanya sistem sempurna yang terdiri atas ratusan komponen kecil ini. Dan semua rentetan peristiwa menakjubkan ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Selain itu, karena aktivitas melihat ini terjadi tanpa henti, maka sistem tersebut menjalani rangkaian tahapan ini berulang-ulang. Misalnya, molekul-molekul yang memainkan satu peran dalam reaksi berantai pada mata ini senantiasa kembali ke keadaannya semula dan mengulang reaksi tersebut dari awal. Sudah tentu, pada saat yang sama, banyak mekanisme lain yang sama rumitnya terjadi di dalam bagian-bagian tubuh yang lain. Secara bersamaan, kita mungkin mendengar suara dari pemandangan yang sedang kita lihat. Dan pada kali yang lain, kita mungkin juga mencium baunya dan merasakan sentuhannya. Sementara itu, jutaan aktivitas dan reaksi lainnya harus berlangsung terus tanpa henti dalam tubuh kita agar kita dapat terus hidup. Ilmu pengetahuan yang masih sederhana di masa Darwin tidak mengetahui ini sama sekali. Meskipun demikian, Darwin sendiri menyadari rancangan luar biasa pada mata dan mengakui keputusasaannya dalam suratnya untuk Asa Gray pada tanggal 3 April 1860, di mana ia berkata, "Perenungan mendalam tentang mata sungguh membuatku tak mampu berkata apapun. Sifat biokimia mata, sebagaimana diungkap ilmu pengetahuan modern, telah mengguncang paham Darwinisme lebih hebat dari yang pernah dibayangkan Darwin. Keseluruhan proses melihat sebagaimana telah kami rangkum secara singkat ini sebenarnya jauh lebih rumit bila diperinci. Namun, rangkuman ini pun sudah cukup untuk menunjukkan betapa luar biasanya sistem yang telah diciptakan dalam tubuh kita. Beragam reaksi yang terjadi pada mata sangatlah rumit dan sempurna sehingga tidak masuk akal untuk menganggapnya hasil peristiwa kebetulan sebagaimana pernyataan teori evolusi. Michael Bay, profesor biokimia terkemuka, berkomentar tentang aspek kimia pada mata dari teori evolusi dalam bukunya Darwin's Black Box. Penjelasan evolusi saja tidaklah cukup untuk menguraikan hanya struktur anatomis dari keseluruhan mata, sebagaimana yang dilakukan Darwin di abad ke-19. Masing-masing dari tahapan dan struktur anatomis yang oleh Darwin dianggap begitu sederhana, ternyata melibatkan beragam proses biokimia yang begitu kompleks, yang tidak bisa ditutup-tutupi dengan retorika. Tapi, sebagaimana telah kita ketahui, teori evolusi tak mampu menjelaskan satu sistem saja dalam sebuah sel hidup, apalagi menjelaskan kehidupan secara keseluruhan. Setelah meruntuhkan anggapan bahwa kehidupan memiliki struktur sederhana, ilmu pengetahuan memperlihatkan manusia akan satu kenyataan sangat penting. Kehidupan bukanlah hasil peristiwa yang tak terencana. Ia adalah sebuah hasil penciptaan yang sempurna. Penciptaan sempurna dari Sang Pencipta yang menjadikan kehidupan ini ada. Dialah Allah, Tuhan seluruh alam.
Allah, dialah yang menciptakan manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya. Dan manusia akan dimintai pertanggungan jawab oleh Tuhan yang menciptakannya. Allah mengingatkan manusia tentang kebenaran ini dalam Al-Quran. Dan dialah yang telah menciptakan bagi kamu sekalian penglihatan, pendengaran, dan hati. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.